Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadi alladzi la syarika lahu fil uluhiyyati ma'ah. Al-khaliqir razzaqil ladzi abda'a wa khalaqal insana wa anqahna. Wa anqana alladzi atqana kulla syai'in sana'a. Ad-dar alladzi in sya'a darra 'abdahu wa in sya'a nafa'ah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi zahiran wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu fadlal hidayati wal karamah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafasi bitaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang bisa merubah sikap yang buruk menjadi sikap yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah. Di samping itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jumat sebagaimana yang akan kita kerjakan pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita kerjakan diterima dan diridhoi oleh Allah serta merupakan amal perbuatan yang bisa kita petik buahnya serta kita ambil manfaatnya sehingga sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana ada sebagian dari tanda-tanda orang munafik, yaitu mengatakan beriman kepada Allah tetapi dalam hatinya tidak beriman. Maksudnya adalah hanya lisannya saja, ucapannya saja mengatakan beriman, tapi hatinya mengatakan saya tidak beriman. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian yaitu hari kiamat, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa yang disebut munafik itu adalah orang yang tidak sesuai ucapan dan apa yang ada di dalam hatinya, terkecuali apabila ada keperluan untuk mendamaikan seseorang misalnya. Jadi hanya mulutnya saja yang berbicara saya orang yang beriman, atau bisa dikiaskan dengan yang lain, saya ini orang baik, saya ini orang jujur, saya ini tidak pernah berbohong, saya ini dan lain-lain sebagainya, padahal hatinya tidak seperti itu. Itulah yang dikatakan orang munafik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika diri seseorang terdapat 4 sifat seperti yang ada di
di dalam hadis Rasulullah SAW, arba'un man kana fihi kana munafiqun khalisan wa man kanat fihi faslatun minhunna kanat fihi faslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahu Syaikhan, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya 4 perkara yang terdapat pada diri seseorang, maka di dalamnya dirinya terdapat salah satu sifat dari 4 sifat ini, maka dalam dirinya terdapat salah satu sifat munafik sehingga dia meninggalkannya, yaitu jika dipercaya dia mengkhianati, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia mengingkarinya, dan jika bertengkar dia keji. Hadis rawahu Muslim dan Bukhari. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa diri seseorang terdapat 4 sifat padanya, maka dia itu termasuk orang munafik yang sebenarnya. Dan jika diri seseorang terdapat salah satu dari sifat yang dikatakan tadi, maka orang tersebut orang munafik yang sudah kembali kepada kemurnian orang mukmin. Jika mau meninggalkan sifat tersebut, 4 sifat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jika dipercaya suka mengkhianati. 2. Jika berbicara suka berdusta. 3. Jika berjanji suka mengingkarinya. 4. Jika bertengkar suka berbuat keji. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebagai ancaman bagi orang-orang munafik adalah kelak akan menjadi penghuni neraka, pasti neraka yang paling bawah sekali, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dan dalam firman Allah yang lain juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim, yang artinya Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalam neraka, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-68. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa orang munafik adalah merupakan musuh Allah yang sangat dibencinya, sehingga diancam dengan siksa neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang munafik. Maka kita harus menjaga diri, jangan sampai terlena dengan bisikan-bisikan setan ataupun bisikan-bisikan hawa nafsu. Dengan cara apapun, kadang manusia ingin dipuji oleh orang lain sehingga dia berbicara seenaknya saja agar mereka senantiasa percaya kepada kita, padahal pembicaraan yang tadi kita bicarakan itu kedustaan, atau kita ingin dipercaya oleh orang lain. Setelah dipercaya oleh orang lain, maka kita mengkhianatinya.
ya seperti orang-orang yang telah mencalonkan sebagai pemimpin, baik pemimpin berupa presiden, gubernur ataupun sampai RT pun. Mereka mengatakan kalau saya sudah jadi saya akan begini begitu, akan tetapi setelah dipilih, setelah dikasih kepercayaan, mereka mengkhianatinya, yaitu dengan salah satunya yaitu mengkorupsi, mengambil uang rakyat agar untuk kepentingan diri sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan diiringi dengan hidayah dan ridhonya Allah, serta bermanfaat bagi kita sekalian, bagi keluarga kita, dan bagi kaum muslimin dan muslimat. Di samping itu bisa merubah suasana yang kurang baik menjadi yang baik dan penuh dengan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.